beberapa anak panti yang menjadi korban bercerita kepada para donatur. Yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan, mereka dicabuli, mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, betapa murung wajah negeri kita Indonesia belakangan ini, terutama bagi hak perempuan dan anak-anak. Pasalnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak terus mengancam dan menghantui. Nah, berdasarkan data di tahun 2024 aja, itu ada 15.000 lebih kasus kekerasan terhadap anak cuy. Ini bukanlah data yang bisa kita anggap remeh, justru menurut gua ini adalah hal yang wajib dianggap serius oleh pemerintah yang baru nanti. Karena memang kekerasan terhadap anak itu adalah masalah sosial yang serius di Indonesia dari dulu cuy. Dan berbagai macam cara sudah dilakukan oleh pemerintah dan sejumlah organisasi untuk menanggulangi hal ini. Tapi bukannya mengurangi jumlah tingkat kekerasan seksual terhadap anak, justru angka kekerasan ini makin meningkat cuy. Nah, ini tren yang sangat mengkhawatirkan. Nah, di video kali ini gue akan bahas bagaimana cara kita melindungi anak dari predator-predator seks ini cuy. Simak video ini sampai akhir. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alaina من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Yayasan Darussalam An-Nur Kunciran Indah Kota Tangerang adalah pusat perhatian negeri kita kali ini, dimana disitulah anak-anak kecil yang seharusnya dilindungi, tempat anak-anak berlindung ke panti asuhan, tapi justru mereka dinodai dan direnggut masa depannya oleh pemilik dan pengurus yayasan tersebut. Sebut saja namanya Sudirman, Abi Sudirman, lelaki yang hampir umur separuh abad bersama dua pengurus lainnya, yang mana salah satu pengurusnya ini dulu adalah mantan korban dari Abi Sudirman ini cuy. Luar biasa, korban jadi pelaku. Lu bisa bayangin kan gimana kerasnya dan gimana seringnya si korban menyaksikan dengan mata kepalanya perlakuan biadab si Abi Sudirman ini. Abi Sudirman ini mengelola yayasan ini udah hampir 20 tahun cuy. Jadi bisa dibilang sebenarnya korban itu nggak hanya 7 atau 8 orang. Ini hanya jumlah orang yang speak up gitu loh cuy. Yang berani speak up, berani cerita. Sedangkan yang belum berani cerita itu gue yakin masih ada dan banyak. Karena ini yayasan sudah 20 tahun. Dan kalau enggak korban berinisial RK berani ngomong ke saudaranya, mungkin masalah ini nggak akan terungkap cuy. Setuju nggak lo? Nah, yang menjadi pertanyaan gua, kenapa kok bisa ada orang menjadi predator seks gitu dan mereka mengincar anak-anak? Kenapa? Nah, ini ada penjelasan dari Ibu Nanda Audia. Bagaimana beliau menjelaskan perilaku predator itu. Ibu ini menjelaskan bahwa predator seksual merupakan seseorang yang melakukan konteks seksual secara berulang, agresif dan kasar layaknya hewan pemangsa, di mana predator seksual memiliki kekuatan yang lebih unggul dibanding korbannya. Baik laki-laki maupun perempuan berpeluang menjadi predator seksual. Seorang nggak mungkin menjadi predator seksual hanya karena oleh faktor tunggal cuy. Bener juga ya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi predator seksual. Jika ditinjau dari segi psikologis, orang yang menjadi predator seksual seringkali tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Sehingga saat melakukan perilaku menyimpang, dia memandang dirinya memiliki kekuatan yang lebih unggul dari orang lain. Selain itu, predator seksual biasanya memiliki norma yang longgar cuy. Regulasi kontrol diri yang lemah, serta distorsi kognitif atau penyimpangan berpikir. Kesalahan dalam berpikir tentu akan mempengaruhi perilaku predator seksual. Nah, ketika predator seksual melakukan perbuatan menyimpang, maka rasa bersalah, berdosa, dan rasa malunya pun bisa hilang cuy, dengan membuat rasionalisasi atau pembenaran atas perbuatannya tersebut. Kalau berdasarkan dari keterangan polisi, motif dari 3 orang hewan ini, orang apa hewan? Terserah. Motif dari 3 predator ini ya memang hanya
orientasi seks menyimpang aja. Memang manusia-manusia yang suka sesama jenis ini orang ini cuy. Lu bayangin lah, mereka melancarkan aksinya ini ngasih iming-iming ke bocah cuy. Anak-anak dikasih iming-iming kalau nanti mereka nurut, mereka mau dinodai, mereka mau dilecehkan, nanti mereka akan dikasih sejumlah uang. Nggak disebutkan oleh polisi berapa uangnya, tapi yang namanya bocah kalau dengar duit pasti mau gitu kan. Dan bocah-bocah ini juga mereka memang nggak ngerti apa-apa cuy, masih kecil gitu. Mereka bilang aja ini aku diisep, aku dimasukin gitu. Jadi kayak aduh, gue nggak kuat lah ceritanya ya. Kalian bisa tonton di berita-berita aja lah kronologinya, astagfirullah. Nah, masalah ini bisa menimpa siapa aja cuy. Na'udzubillah min zalik, amit-amit. Bahkan orang terdekat kita, orang tersayang kita, kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, bisa jadi didekati oleh predator seks ini cuy. Makanya saran gua, kita wajib banget mengedukasi anak, saudara, keponakan, orang yang kita kenal, orang yang kita sayang akan hal ini. Wajib banget ya, karena memang kita nggak bisa ngandalin orang lain dalam hal ini. Ngandalin pemerintah nggak bisa, ngandalin siapa nggak bisa. Maka kitalah orang pertama yang melindungi anak-anak dan orang tersayang kita cuy. Makanya gue sarankan, yang pertama, anak-anak diajarin waspada cuy. Selalu waspada terhadap orang sekitar, orang yang nggak dikenal. Apalagi kalau ada orang tiba-tiba ngasih makanan, minuman, bahaya. Hati-hati cuy. Di tempat umum, di WC umum, waspada, hati-hati. Kemarin juga viral kan kasus banyak kok anak kecil di WC umum dilecehin, diperkosa anusnya cuy. Lu bayangin, di WC umum, nggak ada takut-takutnya mereka. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang si anak ini tidak diajarin untuk awas, untuk waspada gitu. Ada orang mencurigakan, dia nggak paham. Makanya ajarin anak kita untuk waspada, hati-hati. Lihat orang seperti ini, kelihatan kok gelagat. Predator seks itu kelihatan. Nah, kenapa mereka bisa melancarkan aksinya? Karena mereka memiliki kesempatan. Jangan dia kasih kesempatan cuy. Jadi kalaupun seandainya di WC umum, di mall-mall, kasus yang gue baca itu di mall ya, WC umum yang sepi, mereka lihat ada kesempatan, dihajar loh di WC umum. Ya Allah, kasihan gitu. Nah, kalau anak kita udah diajarin awas, setidaknya bisa, semoga tidak terjadi gitu. Nah, yang kedua, ajarin anak untuk bertindak tegas cuy. Contoh, kalau dia sudah merasa ada yang aneh dengan laki-laki yang coba mendekati ya, kelihatan nih predator nih mukanya kelihatan gitu ya. Kalau anak udah merasa curiga, merasa nggak enak, ajarin mereka untuk bertindak tegas. Contoh, kalau di sekitarnya sepi, ajarin anak untuk berteriak atau lari atau tegas, sambil sikap tegas langsung. Jangan biarin kasih kesempatan predator seks ini mendekati anak kita cuy, mendekati si anak. Maka si anak ajarin tindak tegas. Kalau ngeliat hal yang mencurigakan, orang aneh-aneh, kamu kabur. Kalau nggak bisa kabur, ini orang kuat mendominasi, anak udah terlanjur dipegang tangannya, maka ajarin untuk teriak tolong gitu. Jangan diam. Yang gua nggak habis pikir kenapa sampai bisa terjadi hal ini, mereka nggak berani ngomong, mereka nggak berani cerita, nggak berani teriak gitu kan. Nah, kalau sudah teriak atau mereka sudah bertindak tegas, ajarin step selanjutnya adalah cari tempat aman. Kalau ceritanya di pesantren atau di yayasan atau di tempat yang mereka dititipkan, saran ajarin anak-anak tersebut untuk kabur dari tempat tersebut. Gimana pun caranya, nekat kabur, ajarin kabur aja karena kamu nggak bakal aman di situ. Nah, tapi kalau di tempat umum ya lari. Intinya pindah tempat, jangan di situ, jangan masih dalam jangkauan si predator ini. Hati-hati, ajarin anak untuk sigap, waspada, tegas, dan kalau memang ada kesempatan kabur, lari. Yang terakhir, kalau lu punya anak, gua saranin jangan pernah posting foto-foto anak lu di online cuy. Jangan pernah posting foto anak lu di Instagram, sosmed, dan lain-lain ya. Karena ini adalah salah satu peluang bagi si para predator. Siapa tahu predator itu dekat dengan lu, dekat dengan lingkungan lu. Ternyata dia sudah memantau anak lu dari sosmed,
dia sudah memantau ini bagus ini. Dan memang ada di online itu, di Facebook ada mereka komunitasnya cuy, pemantau. Bahasa mereka apa ya, loli ya, mereka mantauin. Kurang ajar nih manusia-manusia ini. Gua kalau ketemu di jalan sumpah gue bejek, gue nggak peduli, gue pukulin gitu. Astagfirullah ya, emosi lah bikin video ini ya. Dan terakhir sebelum gue tutup videonya, intinya di video kali ini ya, gue nggak akan bahas si Sudirmannya banyak-banyak gitu, karena memang kalian mau cerita si Sudirman banyak di portal berita tentang si Sudirman ini. Tapi hal ini bisa menimpa siapapun dimanapun, dan hal ini bisa terjadi kepada siapapun. Maksudnya siapapun bisa jadi predator kalau dia memiliki masa lalu yang kelam, dia pernah menjadi korban, potensi dia menjadi pelaku itu ada. Percaya nggak lo? Percaya dong. Karena buktinya ada, si pengurus yayasan ini juga mereka jadi pelaku akhirnya gitu loh. Nah setelah kita berusaha, selanjutnya berdoa sama Allah, minta dijauhkan dari predator-predator bajingan jahanam ini ya. Semoga mereka jangan mendekati keluarga kita. Dan menurut gua pemerintah juga harus bikin regulasi yang lebih lagi, lebih ketat lagi, lebih kejam lagi terhadap predator. Cek sini nggak hanya dikebiri, diapain lah pokoknya, jangan hanya itunya yang dipotong, tapi kalau bisa apa kek kakinya potong atau apalah gitu. Intinya yang bisa bikin efek jerah gitu ya. Astagfirullah. Mungkin video kali ini sampai sini carut marut karena gue juga ngomong sambil emosi ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Silahkan like dan subscribe ya guys. Kedan kita jadi kedan kalau udah subscribe. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.